Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang mengambil mata pelajaran Sanggar Sastra yang saya hormati, pertama sekali saya mengajak kita semua untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena setiap hela napas yang kita hirup itu merupakan hidayah dari beliau. Kalau seandainya Allah yang Maha Kuasa ingin menyambut nyawa kita, setiap saat dapat dilakukannya. Alhamdulillah kita diberi rahmat oleh Allah untuk panjang umur. Oleh karena itulah mari kita manfaatkan umur kita sebaik-baik mungkin. Selawat dan salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi akhir zaman yang mempunyai misi menyempurnakan akhlak. Karena dengan penyempurnaan akhlak itulah perilaku jahiliyah dapat kita tuntaskan. Namun kalau akhlak itu tidak ada lagi, bukan tidak mungkin perilaku jahiliyah di zaman modern ini akan muncul. Nauzubillahi min dzalik. Mahasiswa yang saya hormati, kita masuk pada topik keterampilan menulis. Keterampilan menulis layak kita dalami atau kita tekuni, karena lapangan pekerjaan dalam bidang menulis ini terbuka lebar, dan ini berkaitan betul dengan disiplin ilmu kita, kemampuan berbahasa dan bersastra. Betapa banyak alumni bahasa dan sastra Indonesia yang menerjuni profesi sebagai jurnalis, mulai dari jurnalis tingkat nasional sampai ke tingkat lokal, bahkan sekarang masuk ke dunia jurnalis dunia maya. Saudara-saudara sekalian, ada lapangan pekerjaan yang juga terbuka yang tidak nampak di permukaan. Misalnya penulis skenario film, skenario sinetron, itu tidak nampak di permukaan. Tapi lapangan pekerjaan itu sangat dibutuhkan. Begitu juga lapangan pekerjaan dalam bidang advertising, periklanan. Orang-orang yang pintar berbahasa, dia dapat masuk ke wilayah periklanan, membuat jargon-jargon sehingga orang dengan mudah mengingat iklan dan bisa berdampak peningkatan pemasaran. Apalagi dalam bidang menulis susastra yang berkaitan dengan fiksi dan puisi. Tidak banyak orang tahu atau orang menghayati bahwa menulis lirik lagu itu adalah perbuatan menulis puisi. Kalaulah berangkat dari kemampuan menulis puisi untuk menulis lirik-lirik lagu, alangkah punya kekuatannya lagu itu. Seperti yang bisa kita lihat
dari beberapa lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi legendaris. Bahasanya luar biasa dahsyat dan punya nilai-nilai puitis. Sekarang kondisinya banyak orang yang ingin jadi penyanyi, tapi tidak banyak orang yang mampu menulis lagu. Ini persoalan yang harus direbut atau diisi oleh calon-calon sarjana yang kreatif. Perlu diketahui, menulis lirik lagu itu secara finansial luar biasa penghasilannya. Oleh karena itulah, saya ingatkan sedini mungkin, mari berlatih menulis lirik lagu dengan cara menulis puisi yang bagus. Saudara-saudara sekalian, begitu juga yang saya katakan, bagaimana sekarang orang sulit mencari inspirasi dari novel atau cerpen untuk diangkat ke layar lebar atau layar elektronik seperti sinetron. Nah, Anda bayangkan sebuah novel Laskar Pelangi yang menjadi buah bibir dan diterjemahkan dalam berbagai bahasa dapat diangkat skenarionya jadi sebuah film yang menarik. Saudara-saudara yang saya hormati, oleh karena itulah kita tidak hanya bicara tentang hobi, tapi bagaimana hobi itu bisa menghidupkan atau memenuhi kebutuhan hidup kita, bisa menutup kebutuhan kita hari-hari. Mudah-mudahan justru bisa berlebih dan kita bisa hidup layak. Saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita ingin menekuni keterampilan menulis, dan saya rasa itu harus, pertama sekali yang harus Anda pikirkan adalah bagaimana menguasai kaidah menulis dalam bahasa Indonesia. Karena kaidah itu sudah dibekukan, sudah ditentukan, yaitu ejaan yang disempurnakan. Bagaimana menulis huruf kapital yang tepat, bagaimana menulis tanda baca yang tepat. Itu komponen yang terkecil dari menulis yang harus dikuasai. Jika hal itu sudah dikuasai, sudah disadari, sudah terampil kita menggunakannya, baru meningkat dengan penguasaan kata. Bagaimana menulis kata baku dan tidak baku? Bagaimana kita menulis kata pungut dari bahasa daerah atau bahasa asing? Itu harus juga kita pahami karena ada aturan atau kaidah. Lalu baru kita meningkat menulis kalimat, mulai dari frasa, klausa ke kalimat. Bagaimana susunan yang bagus agar tidak ambigu, agar tidak mubazir, agar menarik. Pemilihan diksi yang akan disusun itu. Jika hal itu sudah dapat dikuasai, barulah kita merangkai kalimat menjadi paragraf. Ilmu tentang paragraf itu harus juga kita ketahui. Bahwa paragraf itu setidak-tidaknya ada 5 jenis. Ada 3 paragraf yang memiliki kalimat utama. Ada 2 paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Sebuah paragraf yang bagus, tidak-tidaknya dia memenuhi 3 syarat. Pertama, paragraf itu harus unity, satu ide, satu gagasan. Yang kedua, koheren, kompak. Kompak dapat dikata kalimat yang satu dengan kalimat yang lain saling keterkaitan, jadi satu kesatuan yang saling memerlukan. Kalimat penjelas betul-betul berkaitan, berhubungan erat dengan kalimat utama. Kemudian ada 2 paragraf yang kita tidak mengenal kalimat utama.
Saudara-saudara sekalian, paragraf yang mengenal kalimat utama itu kita kenal namanya paragraf deduktif, yaitu kalimat yang awalnya dimulai dengan kalimat utama. Anda itu ingin menanyakan, apa yang dimaksud dengan kalimat utama? Kalimat utama itu adalah kalimat yang memuat atau yang menyampaikan gagasan utama. Gagasan yang akan dijelaskan dalam sebuah paragraf. Jadi kalau paragraf itu kalimat utamanya di awal, dikatakan paragraf itu paragraf deduktif. Lalu ada juga paragraf yang dimulai dari kalimat penjelas, ditutup dengan kalimat utama. Paragraf yang demikian dikatakan paragraf induktif. Kemudian terakhir, paragraf yang mempunyai kalimat utama mengkombinasikan deduktif dengan induktif. Artinya dua kalimat utamanya, di awal dan di akhir. Paragraf di akhir itu adalah sifatnya penegasan pernyataan yang di awal. Akibat pada prinsipnya dua jadi satu. Karena itu dikatakan paragraf campuran. Saudara sekalian, paragraf yang tidak punya kalimat utama, yang pertama adalah paragraf yang merata. Kedudukannya sama seperti paragraf yang berbentuk narasi atau deskripsi, lukisan. Tidak ada kalimat utama, yang ada ide utama, topik yang dibicarakan. Kemudian ada paragraf dimulai dengan kalimat tanya, dikatakan paragraf pertanyaan. Pada prinsipnya sebetulnya paragraf pertanyaan itu sama halnya dengan kalimat deduktif. Jadi topik itu atau ide itu dibuat dalam bentuk kalimat pertanyaan. Sementara kalimat penjelas mengikuti untuk menjelaskan apa yang dipertanyakan pada kalimat utama. Saudara-saudara sekalian, jika kita komponen terkecil, kita sudah tahu EYD, tanda baca, penulisan kata, kalimat, kita berangkat lagi, meningkatkan lagi kemampuan menulis kita pada tingkat menyusun kalimat menjadi paragraf. Seperti yang saya katakan tadi, jenis paragraf apa yang mau kita pakai? Nah, kita harus ingatkan lagi, paragraf itu yang terbaik adalah unite. Satu paragraf, satu gagasan. Lalu gagasan itu harus disusun dengan kalimat yang koheren, kompak. Nah, untuk membangun kekompakan itu, dia harus menggunakan sistem pengembangan paragraf. Tidak kacau balau, sistematik. Kalau misalnya bicarakan tentang waktu, harus jelas urutan waktunya. Kalau hari harus jelas urutan harinya. Kalau tahun harus jelas urutan tahunnya atau masa urutan masanya. Kalau ruang begitu juga. Mau mulai dari mana? Dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, dari depan ke belakang. Yang penting sistematis. Saudara-saudara sekalian. Nah, kalau kita sudah mampu membangun sebuah paragraf, tinggal kita beralih kepada membuat sebuah wacana. Wacana apa mau kita tulis? Nah, untuk tulisan wacana yang standar, sebuah wacana itu mempunyai 3 jenis paragraf atau 3 kedudukan paragraf. Pertama, paragraf yang berfungsi yang berkedudukan sebagai pembuka tulisan. Bisa 1 paragraf, bisa 2, bisa 3. Untuk membuka, mengantarkan tulisan, persoalan yang mau dibicarakan. Mungkin bicara tentang latar belakang tulisan itu. Kalau boleh dikatakan sebagai pendahuluan, yang mendahului. Yang kedua, paragraf isi. Berupa data, berupa ulasan, analisis, interpretasi, itu di paragraf isi. Tentu paragraf isi itu akan lebih banyak dari paragraf pembuka. Kemudian terakhir,
paragraf penutup yang untuk menarik kesimpulan dari sebuah tulisan dan saran-saran atau rekomendasi dari sebuah tulisan. Bentuk-bentuk yang tersusun rapi seperti ini dapat kita lihat pada karya sastra yang non-fiksi seperti esai atau kritik sastra. Dia tersusun rapi. Begitu juga biografi dengan autobiografi. Urutan waktunya jelas. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan prosa fiksi? Nah, kalau prosa fiksi tergantung pada alur ceritanya. Ada orang menggunakan prinsip alur tradisional dari preposisi mengenalkan tokoh sampai tokoh satu dengan dua itu berkenalan, terjadi komplikasi, kemudian puncak konflik itu ke klimaks sampai ke anti klimaks, lalu peleraian, penyelesaian. Itu alur pola tradisional. Tetapi semakin berkembang, orang tidak selalu mengikut alur tradisional. Bisa saja orang menceritakan dari konflik dulu, dari klimaks dulu, baru peleraian, baru pengenalan tokoh. Bahkan ada yang berdasarkan peristiwa, alur tidak tersusun rapi. Jadi peristiwanya berpusar situ-situ aja. Atau urutan waktunya zigzag, dulu ke sekarang, atau maju mundur. Jadi tergantung pada alurnya cerita itu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana dengan puisi? Ini lebih unik lagi. Kalau sekilas kita bisa melihat, wah puisi itu kan pendek. Tentu lebih mudah menulis dibandingkan cerpen yang panjang, apalagi novel. Tapi banyak sastrawan yang mengatakan lebih sulit menulis puisi daripada menulis cerpen. Karena katanya seleksi tentang kata yang bisa mewakili ide dan rasa itu yang sulit. Mencari kata idiom itu yang sulit. Karena dia bukan membuat paragraf, tapi dia membuat bait. Meskipun kedudukannya bait dengan paragraf itu sama. Saudara-saudara sekalian, pada bait tidak mengenal deduktif, induktif, merata dan campuran. Bait ya bait. Meskipun kita bisa melihat misalnya dia merupakan cetusan-cetusan, letupan-letupan perasaan. Kita beruntung hidup di zaman now ini. Mahasiswa semuanya mengenal namanya gadget karena dengan kasus perkuliahan jarak jauh. Mari sisakan sedikit pulsa Anda untuk tempat Anda mengekspos tulisan Anda. Mengekspos tulisan Anda berupa puisi, berupa cerpen untuk tempat Anda berlatih. Silakan Anda paparkan di Facebook supaya terbuka bagi teman-teman Anda untuk mengkritik. Karena keterampilan menulis itu dia melalui proses. Tidak bisa sekali jadi. Semakin banyak orang mengkritik, semakin sadar kita akan kelemahan kita, dan semakin kita mau dengan sadar pula memperbaikinya, semakin ada kemajuan dalam kita menulis. Saudara-saudara sekalian, kenapa tidak hari ini Anda mulai menulis? Selagi belum terlambat. Mudah-mudahan dengan media sosial Instagram, Twitter, dan Facebook sebagai ranah Anda mempublikasikan tulisan Anda, mudah-mudahan ada benih-benih yang tumbuh, yang berkembang, yang menjadi buah kehidupan nanti kelak. Mungkin saja benih-benih itu juga yang Anda siram terus setiap hari di hati sanubari, sehingga Anda ingin masuk ke dunia tulis-menulis. Percayalah, dunia keterampilan menulis ini masih terbuka lebar. Dari sekarang, apa gunanya kita belajar ilmu yang banyak kalau tidak bisa kita mencurahkan dalam bentuk tulisan? Mari, mudah-mudahan dengan Anda menulis ada manfaatnya bagi
umat manusia. Ada manfaatnya bagi pencerahan kehidupan Anda. Saya yakin Anda berbakat menulis. Kenapa tidak dimulai dari sekarang? Bismillah. Ayo kita menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.